Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6D Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun ingin mepresentasikan tentang isu-isu lain dalam laporan konsolidasi yang beranggotakan yang pertama, Afrisa Maya NIM 18031011111, Anas Andika Yuda 18031011132, Berlian Kusumaningrum 18031011134, Heni Zubeda 18031011136, Riful Nur Khalifah 18031011142, Arum Istiqomah 18031011143. Baik teman-teman, selanjutnya kelompok kami akan membahas yang pertama tentang laporan arus kas konsolidasi, yang kedua konsolidasi setelah akuisisi interim, yang ketiga perhitungan pajak konsolidasi, dan yang terakhir laba per saham konsolidasi. Baik, yang pertama langsung saja akan dibahas mengenai laporan arus kas konsolidasi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas konsolidasi. Entitas konsolidasi sama dengan perusahaan pribadi, harus menyajikan laporan arus kas pada saat mengeluarkan laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan konsolidasi sama dengan laporan arus kas yang disusun untuk entitas konsolidasi dan pada dasarnya disusun dengan cara yang sama. Yang pertama, penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi umumnya disusun setelah laporan laba rugi konsolidasi, laporan setelah laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi. Laporan arus kas tidak dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi 3 bagian, tetapi disusun dengan menggunakan informasi yang ada di 3 laporan yang lain. Jika menggunakan pendekatan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas dengan laba bersih sebagai titik awal, maka laba bersih konsolidasi harus disesuaikan dengan semua pos yang mempengaruhi laba bersih konsolidasi dan kas entitas konsolidasi secara berbeda. Penyusunan laporan arus kas konsolidasi hanya memerlukan beberapa penyesuaian seperti penyesuaian dan amortisasi dari penghapusan selisih pembelian, selain yang digunakan penyusunan laporan arus kas perusahaan individual. Sebagaimana laporan keuangan konsolidasi yang lain, semua transfer antara selisih harus dieliminasi dalam penyusunan laporan arus kas konsolidasi, walaupun penjualan dan pembelian aset merupakan sumber dan penggunaan kas dari masing-masing perusahaan. Jika aktivitas tersebut terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi, maka kas dari aktivitas tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Keuntungan belum direalisasikan dari transfer antar perusahaan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan laba rugi, serta eliminasi keuntungan belum direalisasikan tidak lagi diperlukan dalam penyusunan laporan arus kas. Jika terdapat kepentingan non pengendali laba yang dialokasikan ke pemegang saham, non pengendalian diperlakukan sebagai penyesuaian untuk memperoleh jumlah kas yang dihasilkan dan aktivitas operasi. Laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendalian dikurangi dalam perhitungan laba bersih konsolidasi, tetapi tidak mencerminkan arus kas keluar. Oleh karena itu, laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali dikurangi dalam perhitungan laba bersih konsolidasi tetap tidak mencerminkan arus kas keluar. Oleh karena itu, laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali ditambahkan ke laba bersih konsolidasi dalam laporan arus kas konsolidasi untuk mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Selain itu, penerimaan dari dan penyebaran ke pemegang saham non pengendali umumnya dimasukkan ke dalam laporan arus kas konsolidasi sebagaimana arus kas dari aktivitas pendanaan. Sebagai contohnya yaitu pembayaran dividen ke pemegang saham non pengendali umum dimasukkan bersama-sama dengan pembayaran dividen ke pemegang saham induk perusahaan sebagai perusahaan kas. Penjualan saham tambah ke atau pembeli kembali saham dari pemegang saham non pengendali dianggap sebagai transaksi dengan non afiliasi dan dilaporkan sebagai sumber atau penggunaan kas. Yang kedua, laporan arus kas konsolidasi metode langsung. Walaupun hampir semua perusahaan besar menggunakan metode tidak langsung,
Dalam penyajian laporan arus kas, sebagaimana diilustrasikan dalam contoh sebelumnya, terdapat kritik yang menyatakan bahwa metode langsung lebih jelas dan lebih berguna. Lembaga yang berwenang umumnya menyatakan preferensinya untuk metode langsung walaupun tidak mengharuskan penggunaannya. Berdasarkan PSAK nomor 2 revisi 2009, laporan arus kas entitas dapat menunjukkan laporan arus kas menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Namun PSAK 2 menyatakan bahwa entitas menyiapkan aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Metode ini lebih baik dalam memprediksi arus kas akan daya yang digunakan dibanding metode tidak langsung. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PSAK 2 revisi 2009 tentang laporan arus kas. Nah, tujuan pernyataan dari PSAK 2 ini sendiri yaitu untuk mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Nah, untuk entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada dua metode yang digunakan entitas untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada metode langsung. Nah, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua yaitu ada metode tidak langsung. Nah, untuk metode tidak langsung ini sendiri merupakan metode di mana laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konsolidasi setelah akuisisi interim. Nah, untuk saat satu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, anak perusahaan dianggap merupakan bagian dari entitas konsolidasi sejak saham tersebut diakuisisi. Oleh karena itu, pada saat anak perusahaan dibeli selama periode fiskal, bukan pada awal atau akhir periode, hasil operasi anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasinya hanya bagian dari tahun ketika saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Untuk mendapatkan biaya laba dan kerugian untuk bagian dari periode awal fiskal untuk waktu di mana induk perusahaan mengakuisisi saham pengendali dalam anak perusahaan harus dipisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi yang mencerminkan akuisisi interim saham PT Anak selama tahun 20X1 disajikan pada figur 10.4 neraca saldo PT Anak untuk tahun 20X1 sama dengan yang digunakan sebelumnya. Neraca saldo PT Induk sama dengan figur sebelumnya tersebut kecuali untuk jumlah kas yang mencerminkan pembelian interim. Begitu pula pendapatan dari PT Anak yang diakui oleh PT Induk. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi per 30 Desember bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Untuk ayat jurnal E4 mengeliminasi pendapatan dari PT Anak yang diakui PT Induk sejak tanggal kombinasi bisnis sebesar 30 juta dikali 0,80. Bagian PT Induk atas dividen yang diumumkan sejak tanggal kombinasi bisnis sebesar 18 juta dikali 0,80 dan perusahaan akun investasi PT Induk sejak tanggal kombinasi bisnis. Ayat jurnal E5 mengalokasikan bagian kepentingan non-pengendali atas laba PT Anak untuk sepanjang tahun. Mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas dividen yang diumumkan PT Anak. Ayat jurnal E6 mengeliminasi ekuitas pemegang saham pada awal tahun. Ayat tersebut juga mengeliminasi saldo akun investasi PT Induk pada tanggal akuisisi yaitu 1 Juli dan memunculkan jumlah kepentingan non-pengendali dalam kertas kerja pada tanggal nilai wajar.
Kemudian figur 10.4 pada tanggal 31 Desember 20X1. Kertas kerja metode ekuitas untuk laporan konsolidasi tahun kombinasi bisnis 80% pembelian nilai buku akuntansi interim. Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat di bawah ini. Kemudian, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali dan pertimbangan yang diberikan oleh induk perusahaan dalam kombinasi bisnis telah melebihi nilai buku. Jumlah ini akan tercakup dalam ayat ini dan selisih akan tercatat. Jumlah E6 juga mengeliminasi dividen yang diumumkan oleh PT Anak sebelum akuisisi, yang menjelaskan bersama dengan jurnal E4 dan E5, yaitu penghapusan seluruh dividen PT Anak pada tahun 20X1. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal E6, mengeliminasi pendapatan dan beban PT Anak sebelum PT Anak menjadi bagian dari entitas konsolidasi. 10.3 Kertas kerja untuk laporan arus kas konsolidasian PT Induk dan anak perusahaan metode langsung tahun 20X2. Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua ada kas sebesar 14.400.000 di bagian debit, investasi pada saham PT Anak sebesar 14.400.000 di bagian kredit. Untuk mencatat dividen dari PT Anak yaitu sebesar 18 juta dikali 0,80. Ketiga, terdapat investasi saham PT Anak sebesar 24 juta di bagian debit, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 24 di bagian kredit. Untuk mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu sebesar 30 juta dikali 0,80. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu pajak penghasilan konsolidasi. Induk perusahaan dan anak perusahaannya dapat mengisi SPT laba konsolidasi, tetapi mereka tidak diizinkan mengisi SPT konsolidasi. Jika masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasi mengisi SPT terpisah, maka setiap perusahaan akan dikenakan pajak atas keuntungan dari penjualan antar perusahaan. Fokus pada SPT terpisah adalah pada transaksi perusahaan yang terpisah dan tidak mempertimbangkan apakah keuntungan antar perusahaan tersebut sudah direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Oleh karena itu, keuntungan dari penjualan antar perusahaan dikenai pajak pada saat transfer antar perusahaan terjadi tanpa menunggu terjadinya penjualan ke non-afiliasi. Akan tetapi, untuk tujuan pelaporan keuangan konsolidasi, keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dieliminasi, walaupun perusahaan yang terpisah membayar pajak atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi tersebut harus dieliminasi dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Perbedaan waktu dari pengakuan beban pajak penghasilan tersebut menyebabkan munculnya pajak penghasilan tangguhan. Selanjutnya, ilustrasi keuntungan belum direalisasi di SPT terpisah. Untuk tujuan ilustrasi, perlakuan pajak penghasilan pada PT Induk dan PT Anak mengisi SPT terpisah, asumsikan informasi berikut. 1. PT Induk memiliki 80% saham biasa PT Anak yang dibeli pada nilai buku. 2. Selama tahun 2001, PT Anak membeli persediaan senilai 23 juta dan menjualnya ke PT Induk dengan harga 28 juta. PT Induk masih memiliki seluruh persediaan tersebut pada akhir tahun 2001. 3. Tarif pajak federal dan negara bagian efektif untuk PT Induk dan PT Anak adalah 40%. Walaupun neraca saldo PT Anak memasukkan laba sebelum pajak sebesar 50 juta dan beban pajak sebesar 20 juta, yaitu 50 juta
dikali 0,40 laba bersih konsolidasi dan laba yang dialokasikan ke pemegang saham pengendali didasarkan pada laba bersih direalisasi sebesar 27 juta yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT ANA adalah 30 juta, ditambah kembali dengan beban pajak penghasilan 20 juta. Jadi 50 juta sebagai laba PT ANA sebelum pajak. Kemudian keuntungan belum direalisasi dari penjualan upstream yaitu 5 juta. Jadi 50 juta dikurangi 5 juta. Laba bersih realisasi PT ANA sebelum pajak adalah 45 juta. Dikurangi lagi pajak penghasilan atas laba direalisasi 40% yaitu 18 juta. 45 juta dikurangi 18 juta sama dengan 27 juta sebagai laba bersih direalisasi PT ANA. Laba bersih direalisasi PT ANA yang dialokasikan ke pemilik entitas induk yaitu 27 juta dikali 0,80 sama dengan 21 juta. Ditambah kepentingan non pengendali yaitu 27 juta kali 0,20 sama dengan 5.400.000 sama dengan 27 juta sebagai laba bersih direalisasi PT ANA. Selanjutnya, jika PT Induk mencatat investasinya di PT ANA menggunakan metode ekuitas dasar, maka ayat jurnal dieliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Seperti gambar yang terlampir dalam slide PPT. Penjelasannya adalah ayat jurnal E9, E10, dan E11 adalah ayat jurnal normal untuk mengeliminasi dividen yang diumumkan dan akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan awal, akun investasi induk perusahaan, dan pendapatan dari anak perusahaan yang diakui oleh induk perusahaan dan untuk memunculkan kepentingan non pengendali. Sebagaimana diindikasikan dalam ayat jurnal E9 mendistribusikan seluruh laba bersih dilaporkan tahun 2021 sebagai dividen oleh karena itu, saldo akun investasi tetap sebesar biaya perolehannya. Karena laba bersih direalisasi PT ANA yaitu 27 juta lebih rendah dibandingkan dividen yang dibayarkan yaitu 30 juta. Di dalam ayat jurnal E10 terdapat debit kepentingan non pengendali yang mencerminkan pengurangan klaim pemegang saham non pengendali selama periode berjalan. Ayat jurnal E12 dan E13 mengeliminasi pengaruh transaksi antar perusahaan, memunculkan pengaruh pajak dan perbedaan temporer, dan mengurangi laba bersih konsolidasi sebesar keuntungan antar perusahaan belum direalisasi bersih dari pajak. Perbedaan temporal lain juga akan dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dalam perhitungan beban pajak penghasilan konsolidasi. Selain perbedaan temporer yang terjadi karena keuntungan belum direalisasi, perbedaan umum timbul antara laba bersih anak perusahaan dan pembagian dividen. PT Induk membayar pajak penghasilan untuk suatu periode berdasarkan dividen dan PT ANA yang dilaporkannya. Tetapi dalam laba bersih konsolidasi untuk tujuan pelaporan keuangan, PT Induk memasukkan bagian proporsional dari laba bersih direalisasi PT ANA selisih antara jumlah laba yang dilaporkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian dan jumlah yang dilaporkan dalam SPT merupakan perbedaan temporer dan umumnya perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan pajak tangguhan. Dalam contoh, PT ANA membagikan seluruh labanya sebagai dividen dan satu-satunya perbedaan temporer timbul dari keuntungan antar perusahaan belum direalisasi. Realisasi keuntungan pada periode berikutnya. Pada saat keuntungan antar perusahaan belum direalisasi pada akhir suatu periode kemudian diakui pada periode berikutnya, pengaruh pajak dari perbedaan temporer tersebut harus diperhitungkan lagi. Jika pajak penghasilan diabaikan, ayat jurnal E14 akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2002 dengan mengasumsikan PT ANA memiliki
keuntungan persediaan belum direalisasi pada pembukuannya tanggal 1 Januari dan persediaan tersebut dijual kembali di tahun 20X2. Laba per saham konsolidasi. Secara umum, laba per saham konsolidasi atau consolidated earning per share dihitung dengan cara yang sama dengan laba per saham untuk persen tunggal. Laba per saham atau LPS dasar konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan setelah mengurangi dividen preferen induk perusahaan dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tertentu. Ilustrasi perhitungan laba bersaham konsolidasi. Sebagai ilustrasi dari perhitungan laba bersaham konsolidasi untuk PT induk dan PT anak diasumsikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah PT induk membeli 80% saham PT anak pada tanggal 31 Desember 20X0 sebesar nilai bukunya. PT anak dan PT induk mempunyai tarif pajak penghasilan efektif sebesar 40% dan mengisi SPT konsolidasi. PT anak mempunyai laba sebelum pajak untuk tahun 20X1 sebesar 50 juta dan mendapat alokasi bagian dari pajak penghasilan konsolidasi sebesar 20 juta dan laba bersih 30 juta. Laba bersih konsolidasi untuk tahun 20X1 sebesar 108 juta yang dihitung sebagai berikut. Laba operasi terpisah untuk PT Induk yaitu sebesar 140 juta. Laba sebelum pajak PT anak 50 juta menjadi total laba entitas sebelum pajak adalah 190 juta. Kemudian dikurangi pajak penghasilan konsolidasi sebesar 40% yaitu 76 juta. Total laba entitas setelah pajak adalah 114 juta. Kemudian dikurangi pendapatan untuk pemegang saham non pengendali 30 juta kali 0,20 sebesar 6 juta. Laba bersih konsolidasinya adalah 108 juta. Kemudian struktur modal PT Induk terdiri atas 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 5.000 dan 10 lembar saham dengan nilai nominal 10.000. 10% saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen dapat dikonversi menjadi 25.000 lembar saham PT Induk. PT anak mempunyai 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 dan 100 juta dari 6% obligasi konversi yang beredar. Obligasi tersebut yang dikeluarkan pada nilai nominalnya dapat dikonversi menjadi 4.000 lembar saham biasa PT anak. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT anak memberikan pegawainya opsi untuk membeli 9.000 lembar saham biasa PT Induk pada harga 26.000 per lembar saham kapan saja selama 5 tahun setelah tanggal pemberian opsi. Belum ada opsi yang dilaksanakan selama tahun 20X1. Nilai pasar rata-rata saham biasa PT Induk selama tahun 20X1 adalah 29.000 lembar per saham. Perhitungan laba bersaham dilusin konsolidasi. Perhitungan laba bersih biasanya merupakan titik awal dalam perhitungan LPS dilusian konsolidasi. Laba bersih tersebut kemudian disesuaikan dengan pengaruh surat berharga dilusian dari induk dan anak perusahaan. Formula berikut dapat dipergunakan dalam perhitungan laba bersaham LPS dilusian konsolidasi. Laba bersaham PT anak. Sebelum perhitungan LPS konsolidasi, total LPS untuk setiap anak perusahaan harus terlebih dahulu dihitung. LPS dasar dan dilusian PT anak untuk tahun 20X1 itu berbeda dengan PT anak memiliki obligasi konversi yang beredar. LPS dasar dan dilusian untuk PT anak tahun 2000X1 dihitung sebagai berikut. Laba bersih dari PT anak itu sekitar 30 juta. Pengaruh bunga dari obligasi yang diasumsikan dikonversi bersih dari pajak itu sekitar 100 juta dikali 0,06 dikali 1 min 0,40 dan didapat sekitar 3.600.000 di dilusian. Laba yang diakru untuk saham biasa itu sekitar pada dasarnya itu sekitar 30 juta menjadi 33.600.000. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar di tahun 2000X1 itu sekitar 20 jutaan. Tambahan saham dari obligasi yang diasumsikan dikonversi itu sekitar 4 juta di dilusian. Setelah dilusian,
rata-rata tertimbang saham dan setara saham itu sekitar 20 juta, dari 20 juta menjadi 24 juta. Laba per tahunnya, kalau kita mempunyai 20.000 lembar saham itu sekitar dari per 30 juta itu dari dasarnya itu sekitar 1.500. Dari 33.600.000 per 24.000 lembar itu sekitar 1.400 dilution. Obligasi yang diasumsikan dikonversi mengurangi LPS dilution PT Anak dari 1.500 menjadi 1.400. Laba per saham konsolidasi. Laba per saham konsolidasi untuk tahun 2000X1 sebesar 980 berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dan 840 dengan asumsi dilution penuh. Perhitungan ditunjukkan pada figur 10.5 dengan LPS dilution berdasarkan formula yang telah diberikan di awal. Untuk LPS dilution, laba bersih konsolidasi sebesar 108 juta dikurangi oleh bagian proporsional PT Induk atas laba bersih PT Anak dari 30 juta dikali 0,80. Kontribusi PT Anak ke laba per saham dilution ditambahkan kembali, total sebesar 22.400.000 dari 1.400 dikali 16.000 lembar saham ditambahkan untuk LPS dilution. Jika PT Induk juga membeli sebagian dari obligasi konversi PT Anak, jumlah saham setara harus ditambahkan ke pemilikan PT Induk dalam perhitungan jumlah yang ditambahkan kembali untuk LPS dilution. Jumlah laba anak perusahaan yang ditambahkan kembali ke pembilang juga dapat dihitung dengan mengalihkan rasio kepemilikan dikalikan dengan kontribusi laba yang direvisi. Laba PT Anak yang tersedia untuk pemegang saham biasa dalam perhitungan LPS meningkat menjadi 33.600.000 dari 30 juta ditambah dengan 3.600.000 dengan diasumsikan obligasi dikonversi dan jumlah saham yang beredar bertambah sebanyak 4 juta. Akibatnya, rasio kepemilikan berkurang menjadi 66,2/3% atau sekitar 16.000 lembar plus 24.000 lembar. Perhitungan kontribusi laba dengan cara ini adalah 22.400.000 antara 33.600.000 dikali 66 2/3. Saham prefer PT Induk diberlakukan sebagai saham prefer dalam perhitungan LPS dasar dan saham preferen dikurangi dalam perhitungan laba yang aku ke pemegang saham biasa di pembilang. Dalam perhitungan LPS dilution, saham preferen diberlakukan sebagai saham biasa yang beredar karena saham preferen tersebut dapat dikonversi dan sifatnya dilution. Oleh karena itu, tidak ada dividen yang dikurangi pada pembilangnya dan 25.000 lembar saham biasa ditambahkan ke penyebut. Opsi saham untuk 9.000 lembar saham untuk perusahaan dapat dilaksanakan kapan saja dan harus dicerminkan dalam perhitungan LPS dilution sebagaimana dihitung pada figur 10.5 yang menggunakan metode saham diperoleh kembali. Tambahan saham sebanyak 930 lembar ditambahkan ke penyebut dalam perhitungan LPS dilution. Bisa dilihat halaman 499 di buku figur 10.5 tentang perhitungan laba per saham konsolidasi PT Induk dan anak perusahaan untuk tahun 2000X1. Pembilang dari laba bersih konsolidasi yaitu 108 juta. Itu kalau di laba per saham dasar itu dikurangi dengan dividen preference sekitar 10 juta menjadi 98 juta. Kalau di laba per saham setelah dilusian itu dari 108 juta itu dikurangi dengan bagian PT Induk atas laba bersih PT Anak 30 juta dikali 0,80
menjadi 24 juta dan ditambah dengan bagian PT Induk atas laba bersih PT Anak berdasarkan LPS itu 1.400 dikali 16.000 lembar menjadi 22.400.000. Jadi 108.000 dikurangi 24 juta ditambah dengan 20 juta 400 menjadi 108 juta. Disebutkan bahwa rata-rata tertimbang saham yang beredar itu sekitar 100 juta. Dari setelah laba per saham di Lusian itu rata-ratanya dari 100 juta itu opsi saham diasumsikan dikonversi sekitar 931.000. Setelah saham preference diasumsikan dikonversi sekitar 25 juta menjadi total 125.931.000. Setelah itu laba per saham dari anggaran dasar yaitu 98 juta per 100.000 lembar saham. Setelah ada resolution itu yaitu 106.400.000 per 125.931 lembar saham sekitar 84.000. Metode saham treasure atas opsi saham diasumsikan dikonversi. Saham yang diterbitkan yaitu 9.000. Saham yang dibeli kembali hasil dari pengeluaran saham 9.000 lembar dikali dengan 26.000 sekitar 234 juta. Harga pembelian kembali per saham itu sekitar 29.000. Saham yang dibeli kembali yaitu 8.069. Kenaikan jumlah saham beredar sekitar 931. Selain laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan saldo laba, laporan keuangan konsolidasi lengkap juga harus memasukkan laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun dari ketiga laporan konsolidasi yang lain dengan cara yang sama dengan penyusunan laporan arus kas untuk perusahaan tunggal. Akan tetapi, diperlukan beberapa penyesuaian. Sebagai contoh, laba yang dialokasikan ke pemilikan non-pengendali mengurangi laba bersih konsolidasi, tetapi tidak menggunakan kas. Oleh karena itu, harus ditambahkan kembali ke laba bersih untuk mendapatkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Selain itu, dividen pemegang saham non-pengendali harus dimasukkan ke dalam penggunaan kas pendanaan karena walaupun dividen tersebut bukan dividen entitas konsolidasi, dividen tersebut memerlukan penggunaan kas. Pada saat anak perusahaan dibeli pada tanggal interim selama tahun berjalan, prosedur konsolidasi harus memastikan bahwa laba yang diperoleh anak perusahaan sebelum menjadi bagian dari entitas konsolidasi tidak memasukkan untuk perhitungan laba bersih konsolidasi semua pendapatan, biaya, laba, dan rugi untuk bagian dari awal tahun pada ayat jurnal anak perusahaan pada entitas konsolidasi harus dibedakan bersama dividen yang diumumkan sebelum akuisisi. Isu laporan keuangan konsolidasian yang berhubungan dengan pajak penghasilan adalah pengaruh pajak akibat transaksi antar perusahaan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasinya pada saat transaksi yang bersangkutan diakui oleh entitas konsolidasi yang tidak selalu sama dengan saat pelaporannya pada masing-masing perusahaan. Jika keuntungan atau kerugian antar perusahaan dimasukkan dalam SPI masing-masing perusahaan pada periode berbeda dari periode dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian, maka harus diakui pajak penghasilan tangguhan atas perbedaan kontemporer tersebut. Laba per saham konsolidasi umumnya dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan di perusahaan tunggal. Pembilang dari perhitungan LPS dasar adalah berdasarkan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan dan penyebutnya adalah rata-rata tertimbang selama biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut. LPS di Lusian terkonsolidasi mengasumsikan surat berharga di Lusian untuk perusahaan maupun anak perusahaan
sudah dikonversi, dan penyesuaian khusus atas laba bersih konsolidasi diperlukan untuk mencerminkan pengaruh dan konversi diasumsikan terjadi terhadap jumlah laba anak perusahaan yang dimasukkan dalam pembilang LPS. Baik, terima kasih atas waktunya karena telah mendengarkan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami sengaja ataupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.